Posisi pronon atau kata ganti. Posisi pronon dalam kalimat sebenarnya mirip dengan kata benda atau noun. Yaitu yang pertama sebagai subject of verb atau subjek dari kata kerja. Yang kedua object of verb atau object of preposition. Objek dari kata kerja atau objek dari kata depan. Dan subjective complement, pelengkap atau penjelas dari si subjek. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai posisi dalam kalimat si pronon ini. Yang pertama, subject of verb. Pronon juga bisa berfungsi sebagai subjek dalam suatu kalimat. Pronon sebagai subjek berada di depan verb inti. Contoh, she is sleeping. Nah, di sana terdapat dua verb, dua kata kerja, is dan sleeping. Tapi tetap ya, si kata kerja intinya kan sleeping. Kata gantinya tetap hanya ada di depan si kata kerja inti. Nah, itu berarti berposisi sebagai subject of verb. Meskipun kita ganti di tengah-tengah kata kerjanya nih, tapi tetap di depan kata kerja inti dia tetap sebagai subject of verb. Contoh yang kedua nih, dilihat. Did someone close the door yesterday? Apakah seseorang menutup pintu kemarin? Selanjutnya ada object of verb. Yang pertama ada direct object atau objek langsung, objek yang berhubungan dengan kata kerja. Biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan who setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Who atau whom ya. Who informalnya, whom untuk formalnya. Sedangkan kalau indirect object sebenarnya dia adalah objek tidak langsung untuk menjawab pertanyaan untuk siapa atau to whom atau for whom atau for what. Bisa disebut juga si penerima objek langsung. Nah, ini sudah kita bahas pada posisi pada kalimat kata benda. Nah, ini sama saja, hanya kita ganti kata bendanya dengan kata ganti. Nah, kita contohkan nih. Kemarin ada John meets Avril. Nah, sekarang diganti dengan John meets her. Nah, John menemui dia. Tidak langsung memention kata bendanya, melainkan kita ganti dengan kata ganti. Dianya mungkin merujuk ke Avril. Nah, kalau konteksnya ada Avrilnya nih. Tuh. Terletak di belakang kata kerja berarti dia object of verb. Dengan contoh yang kedua nih, untuk yang ada indirect objeknya. Fitra bought you a car. Kalau kemarin ada Fitra bought his dad. Nah, his dad two cars. Nah, yang kemarin his dad two cars ya. Fitra membelikanmu mobil. Nah, ini mu-nya kembali ke diganti nih. Kalau his dad harusnya jadi him. Nah, contoh. Nah, ini mu diganti dengan kata ganti. Bisa nggak? Bisa. Intinya kalau di belakang verb inti berarti dia object of verb. Atau mau dijadikan object of preposisi. Nah, ini sebenarnya object of preposisi, teman-teman. Tapi berupa indirect object. Fitra bought a car for you. Fitra membelikan mobil untukmu. Nah, itu ya. Selanjutnya posisi pronon sebagai object of preposisi. Kebanyakan rangkaian berpola preposisi dan objeknya yang berfungsi sebagai keterangan atau adverb. Preposisi sendiri adalah kata depan seperti in, on, at, for, which, dan lain sebagainya. Contoh yang tadi nih, ada John bought a chocolate for you. Ada tadi John bought a car for you. Nah, itu sebenarnya for you-nya kan preposisi dan object of preposisi itu sendiri yang berupa pronon. John membelikan coklat untukmu. Membeli coklat untukmu. Untukmu-nya untuknya itu preposisi, mu-nya pronon.
I talk to myself. Preposisinya to. Myself itu object of preposisi yang berupa pronoun. Saya berbicara pada diri saya sendiri. Yang terakhir ada with you, I feel happy. Denganmu, saya merasa bahagia. Atau bersamamu, aku merasa bahagia. Nah, di sini berdiri sendiri, benar-benar berupa adverb kalau yang ini teman-teman. Preposisinya berupa with, objeknya you. Nah, rangkaian tersebut berfungsi sebagai adverb atau keterangan. Dan selanjutnya ada subject complement. Nah, subject complement adalah pelengkap yang merujuk pada subjek atau yang menjelaskan subjek dalam suatu kalimat. Biasanya pelengkap berbentuk pronoun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Kata ganti benda maksud saya di sini yang diletakkan setelah linking verb. Contoh, Brian became hers after his wife passed away. Brian menjadi miliknya setelah istrinya meninggal. Nah, ini ganti nya itu mungkin ke Avril. Nah, his wife-nya beda orang. Atau saya adalah milikmu, I am yours. Mana linking verb-nya? Am itu linking verb. Thanks for watching.